Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pirsawan yang kali ini mungkin punya kesempatan untuk lihat tayangan dari kajian Bima Sakti. Kali ini saya Ika Rojatun Sastra Hidayat sebagai seorang dosen di Universitas Brawijaya yang masih aktif sampai dengan saat ini, ingin ikut melakukan audit terhadap kinerja saudara Presiden Jokowi yang sebentar lagi mau lengser sebagai rakyat biasa, karena saat ini memang Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR sehingga kinerjanya tidak bisa diaudit oleh MPR. Maka sebagai rakyat yang telah memilih presidennya punya hak untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap Anda. Semoga saudara Jokowi mendengarkan ini sebagai sebuah nasihat agar supaya Anda bisa bercermin, karena setelah lengser Anda bukan siapa-siapa, bahkan Anda mungkin tidak akan ditengok oleh mereka yang selama ini bermuka-muka dengan Anda. Audit ini atas dasar dua sisi, positif dan negatif. Yang pertama yang positif. Saya salut dengan yang positif ini. Saudara telah sukses sebagai presiden untuk memanfaatkan jabatan Anda untuk mengumpulkan pundi-pundi materi keuangannya untuk keluarga dan kroninya. Saya salut. Yang mungkin tidak banyak orang sejeli Anda, segenius Anda untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang dari situ Anda mendapatkan kumpulan materi-materi itu. Logikanya sederhana. Ini yakni bagaimana putra-putra Anda, anak-anak Anda itu yang baru anak remaja demikian sudah memiliki tambang, uang triliunan, melencar pakai jet pribadi dan sebagainya. Itu sebagai suatu indikator ada penyelewengan kekuasaan pada Anda yang kemudian konglomerat-konglomerat yang mendukung Anda itu memberikan upeti kepada Anda dan dilewatkan pada keluarga Anda. Saya salut Anda telah mengumpulkan itu, tapi Anda nanti oleh sebuah kalimat ilahi, oleh Al-Quran, kalau Anda mengimanin, kalau Anda percaya. Yakni bermegah-megahanlah kalian di atas muka bumi untuk mengumpulkan harta materi. Kemudian kalian setelah itu akan masuk dalam kubur, dan di situ kamu akan melihat kebenaran secara ainul yakin, mata kepala sendiri. Sungguh kamu akan melihat secara ilmu yakin bahwa kamu akan melihat jahanam.
dan Anda sedang dinanti untuk itu, karena untuk mempertanggungjawabkan dari mana materi itu Anda dapat, dan itu nanti akan disertikakan kepada diri Anda, keluarga Anda, pada muka Anda, punggung Anda, perut Anda. Saya sebagai saudara Anda mengingatkan seperti ini, pilihan kepada Anda. Yang kedua, saya salut Anda punya ide untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur di tengah hutan yang tidak ada penduduknya. Akan tetapi sampai dengan ini itu adalah bangunan yang mangkrak. Dana yang sudah diinvestasikan di situ jangan dilemparkan untuk tanggung jawab rakyat, karena Anda yang berbuat, maka kamu yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh masyarakat, agar setelah Jokowi turun, diaudit kembali itu. Berapa triliun yang masuk dan berapa yang digunakan. Dan itu diambil dari APBN negara. Mudah-mudahan kemangkarakan seperti ini akan menjadi indikasi sukses atau tidaknya kepemimpinan Anda sebagai seorang presiden. Saya salut kepada Anda yang telah membuat jalan tol di mana-mana, sehingga karena getolnya Anda memperbanyak jalan tol, bahkan Anda kebablasan dibuat jalan tol di sebuah pulau Papua yang penduduknya saja sudah tidak ada, jarang. Akan tetapi buat jalan tol yang besar, lalu untuk apa? Tidak ada sebuah analisis andal, dan tidak ada sebuah analisis ekonomi, dan tidak ada sebuah analisis sosial yang mendalam tentang masalah ini. Anda harus bertanggung jawab terhadap dana yang sudah dimasukkan itu. Yang berikutnya, saya salut terhadap Anda punya ide untuk membuat kereta cepat. Yang notabene kereta cepat itu adalah buatan Cina dan investornya adalah Cina, yang sampai detik ini nilai gunanya masih dipertanyakan. Itu beberapa kesuksesan secara positif yang sudah Anda lakukan, tapi tujuannya tidak ada lain, adalah ada sesuatu, something wrong di situ yang Anda targetkan karena adanya fulus di dalamnya dan adanya saham di dalamnya. Saya teruskan dengan sifatnya yang negatif, audit terhadap Anda. Ini lebih banyak daripada yang positif tadi, yang berujung negatif. Yang negatif ini karena Anda punya ambisi, nafsu yang berlebihan untuk mengumpulkan materi. Negara sampai detik ini, laporan daripada Departemen Keuangan saat ini menumpuk hampir punya utang 8.260 triliun sampai dengan akhir Maret 2024. Lalu siapa yang akan mengganti utang ini? Yang membayar utang ini. Dan utang ini sifatnya adalah rente, karena diambil daripada bank-bank rentenir yang terus akan meningkat. Apa kamu tidak kasihan terhadap generasi di belakang? Dan Anda yang berutang, maka Anda akan bertanggung jawab dunia akhiratnya. Mudah-mudahan ini juga diaudit oleh penerus daripada presiden yang sebentar lagi lengser.
Itu yang namakan dengan turun tahta saudara Jokowi. Yang kedua, yang negatif, korupsi merajalela. Bahkan sekarang pun ditangkap pejabat-pejabat, gubernur-gubernur, bupati-bupati, semua adalah pejabat-pejabat publik. Menteri-menteri Anda banyak. Masa seperti ini tidak bisa diawasi, tidak bisa dilihat. Hilir mudiknya uang rekening pada seseorang itu bisa dilihat, diaudit. Kalau Anda presiden yang benar, pasti sejak awal sudah ada perjanjian bahwa setiap pejabat, baik dari menteri sampai kepada bupati di bawah atau wali kota di bawah, itu hilir mudiknya keuangan itu harus terdeteksi. Dan di luar daripada uang jabatan, uang kehormatan, atau uang tunjangan keluarga dan sebagainya, ada terjadi pelompatan, pasti itu adalah hasil korupsi, kolusi dengan orang lain, dan itu merusak citra jabatan Republik Indonesia ini. Yang lebih celaka lagi, saudara Jokowi ini mungkin karena tersilokan oleh kondisi kerajaan Jawa zaman dahulu, ingin jadi raja. Saya tidak menyinggung raja-raja Jawa, karena raja Jawa sudah tidak ada. Sekarang yang ada adalah sebutannya saja, kekuasaan sudah tidak ada. Karena nampaknya Jokowi ini mengembalikan citra raja Jawa yang begitu powerful, berkuasa, sehingga apa yang disebut dengan rambu-rambu ketatanegaraan dia tabrak. Ingin 3 jabatan, tidak berhasil. Ingin diperpanjang, tidak berhasil. Akhirnya membuat skenario, mengangkat putra mahkota anaknya. Sekalipun anaknya untuk saya masih ingusan di dalam masalah politik, di dalam masalah percaturan, di dalam kehidupan, itu masih harus dibina. Bukan Anda binasakan. Itu pembinasaan. Anda tidak sayang dengan keluarga Anda, itu namanya. Dengan medan yang kayak demikian itu. Itu memblusukkan keluarga Anda ke dalam lembah hitam tanpa Anda sadari. Untuk menunjang hawa nafsu kekuasaan Anda, maka Anda menciptakan premanisme di dalam masyarakat. Itu yang dinamakan dengan PAN Swakarsa dan sebagainya, pendukung Butungung, Jokoisme dan sebagainya, dengan membabi buta. Dan kita bisa melihat baru-baru ini itu berada di dalam kekuasaan Anda. Bagaimana kelompok preman daripada suku tertentu berani menantang polisi dan membubarkan para tokoh-tokoh yang sedang merakamkan sebuah diskusi untuk kebaikan negeri ini. Karena mempunyai kepedulian, respon, diturunkan preman-preman. Bahkan yang lebih mengerikan itu, memakai tanda salib. Ini hati-hati. Jangan terjadi kasus yang sudah lalu, yang disebut dengan Laskar Jihad di Maluku terjadi lagi, Poso terjadi lagi, Aceh terjadi lagi. C, RAS, YS, dan RR ditangkap di Saya kawasan Rawamangun, memberitahu itu Jakarta kepada Timur. suku-suku Keenam tersangka bangsa berperan yang sebagai dari pusat luar Jawa properti hingga itu, menganiaya satpam hotel. yang berwajah hitam-hitam. Hingga saat ini Polda Bahkan Metro itu Jaya ada masih terus tokoh memburu terduga pelaku lain yang turut terlibat. Hal ini Ya, untuk maaf. mengetahui siapa dalang terkait dengan kasus penyerangan yang kondisi terjadi di acara fisiknya diskusi saja kebangsaan tersebut. sudah cacat, Dengan demikian, menantang Polda Metro Jaya telah menangkap 9 polisi dan sebagainya. Ini sudah overacting namanya, dan dibiarkan itu. Harusnya dieksekusi orang-orang kayak demikian, karena menyebabkan negeri ini tidak
menjadi aman, bahkan menguasai daerah tertentu di Jakarta di dalam kekuasaannya, mulai dari parkirnya, mulai dari copet-copetnya, penjahatnya dalam kekuasaan. Pasar dikuasai, jalan dikuasai, dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk saya aneh, karena apa? Di antara oknum-oknum polisi, ini saya kritik terhadap polisi. Anda sendiri perlu melakukan autokritik ke dalam. Ada apa unsur kepolisian begitu tumpul yang baru-baru ini sekarang sedang diselidiki oleh Propam. Adanya cukong-cukong dari negara Cina yang memasuki di negeri ini untuk mengambil kekayaan negara, baik itu pertambangan, perminyakan, kehutanan, dan sebagainya. Itu tadi saya ingatkan, dulu Soekarno jatuh itu karena Pekingisme bergandengan dengan komunis Cina. Makanya ada itu Perdana Menteri namanya Subandrio. Saya mengalami karena pada saat itu saya masih SMA. Bagaimana setelah itu Subandrio dikatakan, teriak orang, Subandrio Peking. Cina ini berbahaya karena penduduknya banyak. Dia ingin melakukan ekspansi. Dan Indonesia pernah dulu ekspansi. Zaman kekaisaran Cina dahulu, jenderal Cina datang ke sini bukan untuk menyebarkan agama Islam, keliru itu. Tapi itu adalah untuk melakukan survei, untuk melakukan ekspansi ke Jawa. Anda harus lihat itu semua. Dan sekarang terjadi. Dan saya ingatkan, di Indonesia ada 10 naga katanya. Itu China semua yang menguasai. Dan itu menjadi pendukung hawa nafsu Anda dalam penguasaannya ini. Dan kita ingat bagaimana zaman Soeharto ada Lim Sulyong yang menguasai seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Orang terkaya di Republik ini tadi. Apakah dia warga negara Indonesia? Ya, akan tetapi dia juga adalah warga negara Cina. Buktinya dikubur di negaranya. Dan ini seluruh yang mereka 10 orang itu warga negara Indonesia. Akan tetapi mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Bahkan 3. Bisa Cina, bisa Singapura, bisa Taiwan, dan seterusnya. Karena kultur mereka tidak akan lepas daripada kultur Han-nya. Sistem ketatanegaraan sudah salah. Dan dibiarkan, difasilitasi, bahkan negeri ini diberikan. Dan Anda, Saudara Jokowi, bertanggung jawab. Dan silakan ini diaudit, dilihat, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Tambang-tambang di Kapling dengan benina bukan ormas-ormas, apa Muhammadiyah, apa NU, atau ormas-ormas kepemudaan dan sebagainya. Supaya apa? Seakan-akan Anda memperhatikan, akan tetapi pengkaplingan pada mereka yang tidak memahami tentang sistem daripada pertambangan itu akan semakin rusak. Kepada teman-teman di Muhammadiyah, jangan mau itu Anda dibohongi seperti itu. Anda sudah bagus melakukan dakwah dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan lesan. Sudah bagus dengan pemurnian akidah. Jangan Anda tersilokan oleh materi.
yang sesaat yang akan mencidrai kemuhammadiyahan Anda. Saya sejak kecil sudah banyak dididik dalam kemuhammadiyahan. Dan saya tahu misi itu sekarang mau dibelokkan. Anda hati-hati. Kepada saudara saya dari kalangan Nahdlatul Ulama, para kiai itu sederhana. Jangan dikerucuk dengan materi yang kaya berlebihan. Nanti giroh semangat dan ruhul jihad mereka akan luntur karena materi yang menyala di depan mata dan seterusnya. Itu hanya merupakan kamuflase agar supaya Anda diam. Lapangan kerja apalagi sulit didapat, turun merosot. Akhirnya dibuat lapangan kerja, lapangan pengerja. Yang untuk saya bukan lapangan pekerjaan itu Gojek, ojol, GoPay, Uber dan sebagainya. Itu untuk saya adalah pengangguran tersembunyi. Tidak menjanjikan apa-apa, sifatnya instan. Apa pendapatan mereka? Tidak bisa mensejahterakan, hanya sekedar makan. Coba di riset itu, yang kaya yang punya Gojek, ojek, akan tetapi pelaksana sepeda motornya itu tetap miskin dan makin hari semakin miskin. Siapa tanggung jawab? Anda. Yang sekarang sebentar lagi Anda akan turun ke Prabon, turun dari singgasana Anda. Lebih parah lagi adalah kualitas aparat negara, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, dan mungkin lembaga-lembaga yang sifatnya ad hoc seperti KPU dan sebagainya itu tadi. Parah ini karena apa? Mereka duduk di situ kebanyakan sudah ada sebuah komitmen untuk mendukung nafsu Anda sebagai seorang presiden. Sehingga mereka itu hanya merupakan pion-pion atau bidak-bidak yang Anda taruh. Begitu mereka tidak nurut, maka mereka akan diganti dengan bidak lain. Dan itu merupakan rahasia, sudah merupakan rahasia umum. Kondisi yang demikian ini untuk saya, aparat negara ini sudah ke titik terendah. Sudah pada titik nazir saat ini. Baik itu menteri-menterinya, apakah itu aparat-aparat di daerah, sudah sampai ke titik nadir. Dan itu ternyata kemarin pada saat pemilu, ternyata semuanya sudah dikondisikan yang menyebabkan demokrasi itu dipertanyakan oleh masyarakat. Dari sisi politik, Anda kuasai itu parpol-parpol partai politik. Ketua-ketuanya Anda pegang, dijadikan pejabat, akhirnya seluruh underbow di bawahnya itu ikut dalam genggaman Anda. Hanya kedudukan menteri saja dipertaruhkan. Sehingga yang dinamakan partai politik sudah tidak mempunyai ideologi lagi di dalam perjuangan untuk negeri ini. Yang ada adalah instan. Apa yang saya dapat sebagai ketua, sebagai pejabat di partai politik. Bahkan partai politik Anda beli, buktinya itu anaknya tahu-tahu dijadikan menjadi ketua partai politik tertentu. Dari mana itu asal muasalnya? Itu dibeli. Karena memang partai itu adalah partai yang minim, tidak ada daya dukungnya. Maka diberikan oleh pengurus-pengurusnya. Dan seterusnya, partai politik yang besar ingin dimasuki. Ini membahayakan dan sangat
memprihatinkan, dan itu sudah terbaca oleh partai-partai politik yang masih memiliki wibawa ideologi partai politiknya. Dan yang terakhir untuk saya adalah munculnya pejabat-pejabat karbitan yang untuk saya dinaikkan kepada puncak kepemimpinan yang demikian strategis. Contohnya anak Anda. Bagaimana negara mau diberikan kepada anak yang masih perlu belajar, anak yang harusnya kuliah, anak yang harusnya melakukan sebuah pendidikan yang lebih lanjut, tapi Anda terjunkan untuk memegang jabatan negeri yang hampir 260 juta dengan luas saya demikian kepada anak kecil. Untuk saya anak kecil, kecil pengalaman, kecil orangnya, kecil pendidikannya, kecil nalarnya, kecil wawasan kebangsaannya, kecil hubungan internasionalnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa masih ada di negeri ini. Saya tidak mengatasnamakan kampus saya Brawijaya, tidak, akan tetapi saya mengatasnamakan diri saya sebagai rakyat Indonesia yang mempertanyakan pertanggungjawab Anda terhadap bangsa ini, karena Anda harus bertanggung jawab kepada rakyat Anda dan Anda akan bertanggung jawab di depan Allah. Mudah-mudahan menjadi masukan dan evaluasi untuk mereka yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!